jangan memelihara burung perkutut jenis yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Burung perkutut yang tidak bagus dipelihara itu ciri-cirinya seperti apa? Jadi kembali lagi ke kawan-kawan semua. Teman-teman itu mau memelihara jenis burungnya itu jenis apa? Jenis burung perkututnya itu perkutut apa? Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu senang mau apa yang mau dinikmati itu atau yang disenangi itu apakah anggungannya atau katurangannya atau energinya dari alamnya, walaupun semuanya itu ada. Nah, karena apa? Itu nanti mempengaruhi secara tidak langsung, secara tidak kita rasakan, tidak kita sadari, itu nanti berpengaruh. Nah, satu persatu mau saya jembrengkan di sini ya, teman-teman. Jadi dari yang senang dengan anggungannya, kalau kawan-kawan, teman-teman yang suka dengan anggungannya, jangan mikiri yang namanya katuranggannya. Katuranggan ditinggal atau istilahnya ya katuranggan itu tidak usah dipikirin, ini saya mau pengen anggungan tapi pengen katuranggannya juga, itu nggak bisa. Walaupun ada burung perkutut yang anggungan tapi katuranggannya itu juga ada, atau energinya itu juga ada juga yang seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan pengen anggungannya, yaitu cari burung perkutut yang anggungan. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini saya mau kasih saran atau kasih ini ya. Perkutut yang anggungan itu umumnya kalau kawan-kawan itu ngelihat dari ombyokan, cari burung perkutut yang sudah mau bunyi atau berani bunyi saat diombyokan itu, atau dipancing pakai suara perkutut itu bunyi saat diombyokan. Nah, dan kalau mau yang anggungan, carilah yang perkutut ternakan atau dapat dari ternak atau crossing. Nah, seperti itu. Ternak itu bisa lokal alam, bisa dari lokal alam, bisa dari crossing nih kawan-kawan. Jadi kalau yang dibilang lokal alam itu dari lokal alam turunan crossing atau lokal alam dengan lokal alam diternak. Nah, itu diternak. Nanti hasilnya suaranya biasanya gampang manggungnya. Karena apa? Karena untuk ioni atau energi dari alamnya itu tidak sebesar yang dari lokal alam. Biasanya seperti itu. Nah, beda sama yang katuranggan, yang dari lokal alam. Itu masih mengikuti energi dari alamnya. Paham nggak ini kawan-kawan? Jadi kalau untuk yang lokal alam, yang bersuara atau yang anggungan, carilah yang diombyokan itu mau bunyi saat dipancing pakai suara. Terus kalau enggak gitu ya cari yang dari ternakan atau dari crossing. Nah, Bangkok itu juga rata-rata bunyi. Karena apa? Karena ya kalau dari ternakan itu sudah berinteraksi sama manusia. Jejak dari alamnya, jejak dari lahirnya, procot dari telur itu langsung sudah berinteraksi dengan energi manusia. Jadi untuk segi jinak itu lebih cepat. Itu alasannya di situ. Beda sama yang dari alam. Kalau alam kalau udah ditangkap orang tergantung dari karakternya. Kalau karakternya itu memang berkaturangkan yang penjagaan, biasanya susah untuk bunyinya. Jarang-jarang bunyi, walaupun bunyi kalau nggak ada orang, kecuali tangkapan dari kecil kita rawat, itu bisa seperti itu. Yang dari kecil, dari indil terus dari piyik dirawat, kalau dari lokal alam belum tentu semuanya bisa nurut. Ada yang kalau udah dewasa gerabakan juga ada, tergantung dari katuranggannya ya, seperti itu. Nah, dan kalau untuk mau yang anggungan itu dari
selain crossing bisa bangkok kalau yang senang bangkok. Nah itu aja, itu intinya seperti itu. Itu yang dari anggungan. Yang bagus, yang tidak bagus dipelihara yang mana? Yang nggak bunyi kalau yang anggungan, kan seperti itu. Nah, dan itu yang senang dengan anggungannya. Tapi kalau yang senang dengan katuranggannya, itu anggungan dipinggirkan, tidak usah mikirin anggungan. Kalau katuranggan manggung berarti itu bonus. Kalau katuranggan itu manggung berarti bonus. Kenapa? Kalau katuranggan itu ada atau yang beryoni, khususnya untuk yang berhubungan dengan energi. Energi bisa menyelaraskan dengan yang merawatnya. Nah, itu yang tidak bagus atau tidak baik dipelihara, itu yang tidak selaras dengan energi yang merawatnya. Bisa dipahami nggak? Yang tidak baik dipelihara itu yang tidak cocok dengan yang merawatnya atau energinya. Dengan ciri-ciri apa? Dengan ciri-ciri setelah memelihara burung perkutut itu hawanya tidak nyaman. Sebelum memelihara itu biasa saja, tapi semenjak memelihara burung yang dari lokal alam itu menjadi ada perubahan yang negatif. Itu ciri-cirinya. Itu secara ini ya, secara awam atau secara ini bisa dirasakan setelah dirawat. Karena apa? Karena burung perkutut itu semuanya yang berhubungan dengan katuranggan penjagaan, kewibawaan itu sangat-sangat pemilih energinya. Beda sama yang kerejekian. Kalau kerejekian itu bebas, siapapun boleh pelihara dan biasanya cocok. Kayak udan mas, kehancuran mas, terus banyu mili, terus yang berhubungan dengan kerejekian itu semuanya bisa memelihara kecuali yang berkewibawaan, penjagaan juga semua bisa merawatnya selain kayak lurah atau apa ya hubungan dengan Rojowono, terus yang Songgo Ratu atau Songko Ratu. Nah itu juga itu sangat-sangat memilih. Jadi yang katanya katuranggan bagus, katuranggan berwibawa besar yang banyak dicari, tapi belum tentu cocok dengan yang merawatnya. Contohnya dapat lurah, dapat perkutut lurah katanya. Padahal kali itu perkutut itu kan dari energinya karena berwibawa. Nah itu kalau enggak selaras dengan yang merawatnya itu mengakibatkan negatif. Ada yang seperti itu. Nah terus ada lagi perkutut yang dibilangnya baik dipelihara. Oh dipelihara si A kok nggak apa-apa, kok baik. Semenjak saya pelihara kok malah jadi nggak enak nih hawanya. Jadi nah itu juga ada juga seperti itu. Jadi yang perkutut yang tidak baik dipelihara intinya itu yang tidak selaras dengan yang merawatnya. Bisa dipahami nggak kawan-kawan? Jadi kalau mau mencari perkutut yang atau mencari perkutut atau yang pengen tahu perkutut yang baik dipelihara itu yang seperti apa, perkutut yang tidak baik dipelihara itu seperti apa. Nah seperti itu tadi, yang baik dipelihara itu yang bisa menenteramkan hati, yang bisa menyenangkan hati, entah itu anggungannya ataukah itu katuranggannya. Kalau itu senang ya itu yang baik dipelihara. Dengan cara apa ya? Dengan cara dirawat dulu, dipelihara dulu, perkenalan dulu, kan seperti itu. Kadang teman-teman kawan-kawan banyak yang salah kaprah. Orang yang memelihara burung katuranggan ini bagus, terus saya memelihara belum tentu cocok. Nah seperti itu. Tapi yang tidak bagus dipelihara itu yang tidak selaras dengan yang merawatnya. Dengan ciri apa? Burung perkututnya itu sering gerabakan. Kalau kita deketin gerabakan, terus mengakibatkan energinya di lingkungan rumah itu tidak nyaman, sering marah-marah, sering berantem, sering ini, ekonominya jadi seret, yang dagang semakin seret. Secara tidak kita sadari itu dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan energinya itu untuk menyatukan dengan energi yang perkutut dengan energi yang merawatnya. Itu semuanya seperti itu.
Nah, itu harus bisa dipahami di situ untuk kawan-kawan. Jadi yang tidak baik dipelihara itu yang tidak cocok dengan yang merawatnya. Kalau yang anggungan jadi yang tidak manggung yang jelasnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.